Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul alamin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul anbiya'i wal mursalin. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Hadirin, kita masih melanjutkan tentang dosa-dosa besar yang jumlahnya hampir sampai 70-an ya. Kita sudah bahas masalah syirik, isbal, mencatat natal, lukisan, tidak haji ketika sudah mampu, buang air, tidak istinja, meninggalkan sholat 5 waktu, sihir, membunuh, tidak zakat, sampai kepada nomor terakhir minum arak. Minum arak sudah ya. Hadirin, nomor 16, riba. Riba ini artinya secara bahasa adalah bertambahnya sesuatu. Dan menurut syariatnya riba itu bisa terjadi pada dua perkara. Yang pertama dalam jual beli, yang kedua dalam hutang piutang. Riba dalam jual beli ini, di sini ada sinyal ya. Hadirin, riba yang pertama adalah riba bay' atau riba jual beli. Ada 6 komoditi yang tidak boleh dijual berlebihan. Dalam hadis Sahih Bukhari, seorang sahabat datang dengan membawa korma terbaik. Lalu dia bawa ke pasar korma dan 1 karung dia mendapat akhirnya 2 karung. Kata Rasul, bagaimana ini bisa terjadi? Ini Rasul, saya bawa korma terbaik, ini semacam ajwa 1 karung dan dapat korma, saya tukar dengan 2 karung. Kormanya bukan jenis ajwa tapi jenis katakanlah lu'lu ataupun sukari ataupun yang lain. Kata Nabi tidak boleh. Yang ini jual dulu, nanti pun sudah serah terima baru kamu beli yang lainnya. Jadi kalau kita mau tukar beras nih, ada praktek-praktek pegawai negeri, berasnya beras yang perak sumpamanya. Itu ada orang yang datang ke rumahnya, Bu, tukar nih Bu berasnya, ditukar. Jangan ditukar, tapi jual dulu dihargai itu. Kalau ditukar begitu saja, tidak boleh berlebih sekalipun cuma 1 on atau setengah on. Ya, ini diantaranya riba jual beli. Pada zaman Nabi ada orang punya emas, katakanlah emas 10 gram, bentuknya jadul. Yang satu lagi punya emas
yaitu bentuknya update, tapi cuma 8 gram. Ya tukar nggak apa-apa deh, tidak boleh gitu haram. Ya tukar tambah makanya harus dihargai. Kalau tukar tambah motor nggak apa-apa, karena motor nggak masuk dalam 6 komoditi ini: emas, perak, gandum, syair, garam, dan kor. Jadi jual beli yang lain tidak apa-apa berlebihan. Motornya apa? Honda Beat ditukar dengan yang Kawasaki nggak apa-apa. Ustaz, saya punya emas ini 1 gram, mau ditukar sama perak, terserah. Mau ribanya berapa kek, mau tambahnya berapa, si peraknya itu bayarnya terserah. Tapi kalau sudah emas dengan emas, sekalipun berbeda karatnya, tetap tidak boleh dihargai. Ini pada zaman dulu begitu. Yang kedua, saya tidak bahas spesifik masalah riba ya, kita bahas dosa besarnya. Jadi muatan saya saat ini untuk menyampaikan secara global serta ancaman-ancaman itu saja. Jadi kalau mau dibahas riba lebih dalam, hadirkanlah Pak Antonio Syafi'i sini. Betul? Ya, yang dihubungi datang. Orang-orang seperti itu mah orang-orang papan atas sulit datang ke tempat beliau. Kan beliau kantornya di Jakarta ada 30 ahli pakar ekonomi. Boleh juga Dr. Erwandi Tarmizi, tapi kalau Dr. Erwandi ini cocoknya dengan orang-orang Saudi fikihnya. Sebab Dr. Erwandi memang pakar apa? Ekonomi Indonesia salah satunya. Anak bangsa yang belajar S2 S3 di Saudi sana. Cuma setelah saya lihat daripada cara pengajian beliau ini berbeda dengan ulama Indonesia, jadi takutnya malah berpecah belah. Contohnya beliau mengatakan kalau hukum kandang nggak apa-apa dijual beli. Saya bilang, oh itu mah mazhabnya orang Saudi, bukan mazhabnya orang Betawi. Ini jadi ribut terus. Jadi kalau masalah yang umum, ya, kalau sudah sedetail itu, Dr. Erwandi sedikit membawa bendera juga, bendera guru-guru beliau, ulama-ulama Saudi. Kalau saya memandang tidak apa-apa, tapi kepada yang sudah mengeluarkan fatwa di Indonesia ini akan jadi beradu terus. Kan ada fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama Daerah, fatwa NU, fatwa Muhammadiyah dan sebagainya. Baik. Yang kedua, riba den. Riba den ini artinya riba hutang piutang. Riba den, riba hutang piutang. Pada zaman Nabi, si A, Bapak A meminjamkan 1 gantang korban kepada Bapak B, dan si B dalam perjanjian akad di muka dan di awalnya itu si A berkata, kamu wajib mengembalikan 2 gantang. Nah, yang paling dibenci oleh Allah nih sistem riba yang nomor 2. Karena hutang piutang adalah sifatnya sosial, dan orang yang cuma menghasilkan uang dari cara peminjaman seperti ini adalah yang akan merusak ekonomi masyarakat. Karena orang ini enggak mau rugi. Saya kasih pinjam bank 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Terserah antum mau usaha apa, yang penting uang saya kembali setiap 1 orang 1,5 juta. Saya nggak mau tahu Anda susahnya seperti apa, yang penting duit saya dalam waktu yang sudah kita janjikan harus kembali 1 juta jadi 1,5, 1 juta jadi 1,5. Jadi saya yang meminjamkan uang tidak akan merugi. Ini jenis usaha yang paling dimurkai oleh Allah. Memutar uang dengan cara kebaikan sosial tapi diambil untuk meraup keuntungan. Dan orang yang malas seperti ini dimusuhi sekali oleh Allah. Dia punya duit tapi nggak mau rugi, pokoknya terserah mau dagang mau bangkrut kayak mau enggak, yang penting
uang yang saya pinjam ke anda ini harus apa? Kembali bahkan berlebih. Ini namanya riba hutang. Satu kantang korma, perjanjiannya si B wajib kembalikan 2 kantang. Ya. Dan yang terjadi pada contohnya dari para rentenir tingkat ibu-ibu, mengerti Pak? Tiap hari datang deh tukang apa itu, pinjam duit. Kalau kredit masih nggak apa-apa. Ya, ini ada orang yang minjemin butuh berapa uangnya? Butuh ini harus 1 juta, ya udah nanti balik 1.250.000 ya. Dia datang tuh setiap ini dicicil berapa? Sampai nominalnya 1,2,5. Itu yang dilaknat oleh Allah secara mutlaknya dan yang paling besar. Kalau pada zaman jahiliyah dikasih waktu tempo 5 bulan. Dan tidak ada semuanya 1 bulan pertama dia belum bayar nggak kena penalti. Tapi kalau hari ini orang yang membuat perjanjian dengan hutang berlebih itu, kalau bulan pertama dia nggak bayar kena jatuh tempo nggak? Berbunga lagi. Itu yang dilarang oleh Allah sehingga ancamannya sangat berat. Baik. Dan ini memang sudah menjadi Masya Allah, sistem ribawi ini sudah merebak di seluruh lapisan objek daripada mata pencaharian umat Islam. Hadirin, ini saja sih intinya. Kalau pembahasan yang itunya lebih dalam lagi kita lihat. Di antaranya di dalam Al-Baqarah ya, ayat 276, 278. Kalau 276-nya ini Allah firmankan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba ya. Allah memusnahkan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai akan orang-orang yang kafir, yang pendosa. Ayat 278-nya di sini bahkan satu dosa riba ini yang termasuk para pelakunya berarti dia telah menantang berperang kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah dari muamalah riba, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Hadirin, pada ayat selanjutnya, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak berhenti dari muamalah riba ini, fa'danu biharbin minallah, maka kalian sudah menantang berperang dengan Allah wa rasuli, dan rasul. Hadirin, sekarang menjadi dilema karena memang perbankan yang jenisnya konvensional, kalau syariatnya sih dengan terutama cara peminjaman mereka tidak berlebih, cuma dipakai akadnya akad tabarruat, akad yaitu sumbangan sosial. Dan kalau memang nanti perbankan syariat menjatuhkan satu penalti kepada orang yang berhutang dan sudah jatuh tempo belum bayar, itu pun transparansi dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional kalau ini uang hasil daripada penalti daripada orang yang meminjam uang dari kami dan tidak dipergunakan untuk keperluan mereka, jadi untuk sosial. Hal itu boleh. Sebenarnya kalau kita pinjam uang, diakadkan kembalinya, disepakati kembalinya itu dengan berlebih, pinjam 1 juta, kembalikan 1,2 juta, ini yang dilarang oleh agama. Tapi kalau kita pinjam uang tanpa diakadkan, saya pinjam 1 juta, pulangnya juga 1 juta, tapi karena saya merasa bersyukur kepada orang ini Pak 1 jutanya tambahin, Pak ini ada anggur 3 kilo, saya bersyukur kepada Bapak udah membantu saya kemarin, anak saya mau ujian itu, ini uang utang saya 1 juta dan ini saya ada hadiah untuk Bapak. Pemberian hadiah itu sunnah. Nah,
ini yang diputar nanti dalam perbankan syariah ataupun yang tidak mengandung riba. Hadirin, dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah pernah berhutang daripada Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak sekali memang Rasulullah berhutang. Sampai beliau meninggal, Bapak Ibu, beliau masih berhutang. Baju besinya masih digadaikan sama seorang Yahudi untuk makan gitu. Jadi Rasul berhutang ternyata untuk makan sehari-hari, bukan untuk beli Camry yang terbaru. Jadi hadirin, kalau untuk barang kemewahan ini makruh hukumnya berhutang. Makanya saya beli mobil, saya beli apa, berusaha untuk kumpul-kumpul dulu. Kita berusaha tidak ada hutang, karena kata Nabi dalam hadis sahih, jangan kalian membuat diri kalian menjadi gelisah setelah tenang. Apa itu Rasul? Berhutang. Hadirin, kita lihat hadisnya. Nih, 432 Sahih Bukhari Muslim. Ya, kami tampilkan Sahih Bukharinya. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dan beliau berada di masjid. Qal mus'ir arahu, atau beliau berkata, aku merasa melihatnya Rasul di masjid. Qala duha, yaitu pada waktu duha. Faqal salli rak'atain. Dan beliau kemudian berkata, sholatlah kamu 2 rakaat. Hadirin, setelah selesai, maka wa kana li alaihi dainun, saya pernah menghutangi Rasul sekian banyak uang. Faqadani, maka Rasul membayar hutangnya, katakanlah berapa, 5 dinar. Wa zadani, dan Rasul tambahkan, nih Abdullah, 5 dinarnya ya hutangnya. Ini hadiahnya dari saya 1 dinar. Berlebih juga. Orang yang meminjamkan uang 5 dinar dengan akad di muka, dipastikan kamu wajib mengembalikan 6 dinar, ini riba, ya, dan tidak halal. Tetapi Abdullah bin Mas'ud dapatnya meminjamkan 5, dapatnya tetap 6 juga, tapi halal. Kenapa? Karena yang 5 ini adalah hutangnya dan tidak diakadkan untuk bayar 6, tapi 6-nya adalah kesadaran si pemilik yang orang yang punya hutang. Kesadaran Nabi, maka jadi sunnah kalau kita berhutang, ya, yang tanpa akad di awal harus bayar segini. Kita punya hutang 1 juta, kita kembalikan 1 juta, sunnah memberi hadiah. Nah, berlebihnya ini dengan cara yang seperti ini yang diapakan, diputar. Baik, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, memang Rasul pernah berhutang juga, ya, sampai beliau masya Allah nggak punya apa-apa beliau. Nih, 2759. Saat itu memang Rasul tidak punya apa. Dari Aisyah, beliau berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul meninggal dunia. Wa dir'uhu marhunatun, dan baju besi beliau digadaikan. Anda Yahudi, bahkan dengan orang Yahudi itu digadaikan. Jadi baju besi beliau digadaikan bisalasina sa'an min syair, dengan harga 30 kantang syair. Ya, 1 soknya ini adalah, 1 soknya kurang lebih 2,5 kilogram. Jadi baju besi Rasul itu dihargai dengan 30 kali 2,5 kilogram. Ya, sekian puluh kilo daripada gandum, lebih dari 70 kilo gandum. Baju besi Rasul sampai meninggal belum bisa ditebus oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini muamalah seperti ini, muamalah masih benar, ya, berhutang yang dia tidak ada berlebih. Hadirin, kalau kita dapati dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ya Allah, Nabi katakan,
Ar-riba sab'una huba. Riba itu dosanya ada 70 macam. Dan yang paling ringannya, seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Ya, ini Masya Allah. 2360. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ar-riba sab'una huba. Riba adalah 70 macam dosanya. Wa aisaruha, yang paling ringannya ayam kihrojul ummah, seorang yang menikahi atau berzina dengan ibu. Hadirin, terjadi memang polemik. Orang-orang yang menyatakan haramnya bank konvensional secara kita lihat memang ada perbedaan pendapat para ulamanya dalam hal ini. Ulama dan lembaga, saya singkat saja, ulama dan lembaga yang mengharamkan bank konvensional, diantaranya pertemuan 150 ulama terkemuka dalam konferensi mereka pada bulan Muharram tahun 1965 di Kairo sampai sekarang. Kemudian Majma' Fikih Islam di negara-negara Oki yang diselenggarakan di Jeddah, ya, 1985 dan masih utuh fatwanya sampai hari ini. Majma' Fikih Rabithah Alam Islami, keputusan sidang bulan-bulan tahun 1406 Hijriah. Keputusan Darul Ifta Kerajaan Saudi Arabia 1979. Majma' Buhus Islamiyah Al-Azhar Mesir 65. Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia DSN. Makanya setiap perbankan yang sudah berubah menjadi perbankan syariat ini harus melalui proses mereka ini, pengesahan dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ya, tahun 2000 itu ada. Ini sudah kami tuliskan. Dan lain-lain. Ada juga memang yang membandingkan orang-orang ataupun ulama-ulama yang menyatakan tidak seperti itu juga pendapatnya. Contohnya pendapat halalnya bank konvensional, dan ulama dan lembaga menghalalkan ada juga dengan pendapat-pendapat mereka. Ini memang berarti ranahnya ranah masih khilafiyah, sekalipun lebih banyak mayoritas ulama yang mengatakan haramnya. Yang jelas apa yang saya contohkan, kalau emang produk daripada perbankan itu kayak tadi yang saya contohkan seperti zaman jahiliyah, tidak ribet-ribet kesana kemari. Produknya seperti contohnya orang minjem 50 juta, kembalikan wajib dengan akad di pertama kali jadi 59 juta, itu persis riba jahiliyah. Simple yang saya contohkan, dan Anda lebih mengerti untuk masalah itu. Nah, ulama yang membolehkan bank konvensional Syekhul Azhar Muhammad Tantawi terdahulu, sudah wafat. Kalau grand Syekh Al-Azhar sekarang adalah Syekh Ahmad Thayyib yang sekarang masih ada di Indonesia. Kemarin berceramah di UIN. Yang kedua, Dr. Ibrahim Abdullah An-Nasir dalam buku Sikap Syariah Islam terhadap Perbankan. Yang ketiga, keputusan Majma' Buhus Al-Islamiyah tahun 2002 membahas soal bank konvensional. Yang keempat, Ahsan Bagil, ini ketua Persis, ulama Persis, menghalalkan bank konvensional. Kalau saya menghukumi dari perbedaan pendapat seperti ini secara mendalam dengan hasil label yang saya analisa adalah semua ini tidak terlepas dari syubhat. Tapi memang produk bank konvensional kan tidak semuanya berbau riba. Masih juga ada yang produk-produk halal seperti transfer uang, mengambil jasa dari ATM, penjualan kartu ATM, kemudian penyewaan box-box apa itu, ya, untuk seperti itu dan macam-macam. Cukup sampai sini aja pembahasan masalah perbankan. Jadi kalau mau lebih spesifik diundang ahlinya, dan karena tidak terlalu dalam jadi nggak usah ditanyakan. Sudah jelas kan apa yang bermasalah. Jadi analisa saya dari kedua blok ulama ini, sekalipun mayoritas lebih banyak, saya menghukumi tidak terlepas dari syubhat. Itulah hasil bicara saya pribadi langsung sama ulama-ulama besar di Indonesia ini, terutama dengan Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu, seorang pakar ilmu dari Cihampea. Coba sekali-kali diundang di sini. Ya, iya betul. Syekh Nuruddin Marbu
ulama sangat masya Allah. Boleh dibuka YouTube-nya Syekh Nuruddin Marbu, nanti tampil beliau semua. Sekali-kali kita bisa. Saya tanya beliau dengan pembahasan sangat dalam, beliau kupas hasil akhirnya tidak terlepas dari syubhat. Tidak mutlak haram, karena orang-orang yang mengatakan mutlak haram mereka cuma bisa bicara saja, tapi tidak memberikan solusi. Dan majelis ulama Indonesia kalau menyatakan mutlak haram, tapi majelis ulama nggak pernah mengatakan kamu keluar dari bank-bank nasional, tidak pernah. Ada fatwa seperti itu ya? Tidak pernah. Artinya begini, kalau ada yang memang mutlak menyatakan haram dengan tegas, sekarang Anda bisa apa untuk melahirkan lapangan pekerjaan yang mungkin di Jakarta ini yang bekerja di Bangkok misalnya berapa ribu manusia akan makin menumpuk apa? Pengangguran dan kecemburuan sosial, lama-lama masalah perut namanya juga. Ya, sudahkah bisa kita memberikan yang demikian? Sekalipun yang terbaiknya tetap arahan-arahan para ulama, ya, beralihlah kepada yang mutlak halal. Di antaranya ada syair dalam bahasa itu apa? Ikan bawal, ikan tiram, ada yang halal kok, makan yang haram. Ikan bawal, ikan tiram, ada yang halal kok, pilih yang Allahu a'lam bishawab. Ya, alina ilal balagh, saya cuma menyampaikan dan sudah ada dari pendapat para ulamanya dari dua kubu. Kenapa? Ada yang tanyakan? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Mencaci para sahabat. Dosa besar selanjutnya adalah mencaci para sahabat. Belum. Di sini belum ada. Ya. Mencaci para sahabat, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, adalah merupakan dosa besar dan ini bisa sampai kepada kekufuran. Dan mencaci para sahabat ini adalah sebuah dosa yang nyata yang langsung bertentangan dengan Al-Quran. Mencaci para sahabat ini menjadi sebuah label dari satu kelompok yang bernama kelompok Syiah. Ini Masya Allah musuh besar umat Islam, yang mana kalau kita buka ayatnya banyak sekali rekomendasi Allah Ta'ala kepada para sahabat. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Di sini Allah memuji langsung kepada mereka. Bagaimana orang-orang yang diberikan rekomendasi oleh Allah Ta'ala kok dikafirkan? Ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang terdahulu dari kaum muhajir yang pertama-tama kali masuk Islam, muhajir dan ansar. Muhajir sahabat yang asli penduduk Makkah, kalau ansar asli penduduk Madinah. Muhajir siapa yang terkenal? Ya, sahabat yang 4 itu diantaranya muhajir. Kalau Rasulullah muhajir bukan? Muhajir juga. Beliau kelahiran apa? Makkah. Bahkan nggak balik-balik. Ya. Makanya antum yang sudah hijrah dari pedesaan ke Jakarta, niat nggak usah balik-balik. Hidup di sini aja, ngidupin agama. Ya, maka akan dapat sunnah Nabi. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Aneh tidak habis pikir kenapa orang-orang Syiah begitu getolnya daripada yaitu memusuhi para sahabat. Dan hadis-hadis yang mereka pakai hadis-hadis yang jauh dari pemahaman salafus saleh. Ya.
Dan ini ada dalam kitab-kitab mereka mencaci para sahabat. Sahabat yang paling junior saja itu kalau hadir hari ini lebih hebat dari keimanan seluruh umat Islam. Sahabat yang paling junior semuanya, yang ketemu cuma dengan Rasul cuma 5 menit. Ya. Kemudian beliau pergi lagi dalam rangka berjihad atau berdakwah. Itu kalau hadir saat ini masih lebih hebat dari seluruh umat. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam ayat Ali Imran 110, bahkan Allah puji para sahabat dengan Allah firmankan, kuntum khayra ummatin, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ayat ini diturunkan untuk para sahabat, bukan untuk kita. Ayat ini turun pada zaman sahabat. Kuntum khayra ummah, kalian sebaik-baik manusia, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Bahkan kalau kita dapati dari apanya, dari kitab-kitab orang Syiah, ya Allah ya Rabbi, sampai Bunda Aisyah mereka caci sebagai apa? Ya, Abu Bakar sebagai apa? Perampok daripada khilafah. Ini keji sekali. Makanya para ulama di antaranya mereka sepakat akan kekafiran kalau memang jelas mereka punya keyakinan seperti itu. Ya. Sesat menyesatkan sampai kepada stadium paling parah, yaitu kufur daripada akidah Islam. Bagaimana mereka kok bisa dikatakan kafir sedangkan ini banyak sekali hadisnya yang Nabi sabdakan, di antaranya 10 orang sahabatku dijamin masuk surga. Sudah sering ini hadis saya sampaikan. 10 orang sahabat Nabi dijamin masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Zubair bin Awam di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Talha bin Ubaidillah di surga. Satu lagi, Sa'ad bin Zaid di surga. 10 orang sahabat ini sudah sepakat. Para ulama sepakat masuk surga. Nah, jadi mencaci maki para sahabat ini gak ada jalan lain ya kecuali mereka bisa terkeluar daripada agama Islam. Siapa yang membawa agama masuk ke dunia ini? Ya para sahabat itu. Dengan susah payah. Bahkan Indonesia pun kedapatan juga tuh. Dalam riwayat sahabat, dalam riwayat tabi'in, ada di kota Barus, di Tapanuli Utara atau Tapanuli Selatan, daerah Barus, ya, namanya Syekh Mahmud. Yang kuburannya itu ada di bawah pohon apa? Barus. Dari pohon itulah dibuat kapur Barus. Gitu. Itu pohonnya namanya, jadi terkenalnya kampung Barus. Ya. Baik, hadirin, saya rasa kita sudah sering bahas ini. Yang ke-18, memelihara anjing di rumah. Udah? Oh, ini ya kali ya. Lukisan patung atau hewan. Tapi di sini tidak ada. Oh, udah tuh nomor 14. Ya udah hadirin. Nomor ke-18, judi. Judi sih sudah maklum ya. Cuma kadang-kadang ada juga yang tidak terasa sebagai judi. Yuk Pak, kita main apa? Yang badminton saja, bagi-bagi olahraga badminton. Ya, kalau kamu kalah kasih saya Pocari Sweat ya 1. Ya siap. Itu judi. Iya. Skor bola. Sama. Makanya tadi saya katakan, di antara judi yang tidak terasa, kita sering nih kalau setiap minggu olahraga kan, main apa kayak tenis atau badminton atau apa. Ayo Pak, kalau kamu kalah nanti terakhir saya Pocari Sweat. Siap. Kalau kamu kalah juga kamu terakhir aku. Ya, itu judi. Oh, bapak itu. Oh. Ya. Sama juga. Apa bedanya? Sama-sama mengeluarkan dan merugi. Itu namanya untung-untungan.
Makanya ada indikasi jual beli yang berjudi, jual beli yang orang dia masuk pemancingan umum, pemancingan bayarnya ditetapkan, ya bayarnya ditetapkan dari awal, dari jam 8 sampai jam 4 sore bayar 100.000. Ini jual beli yang judi, untung-untungan. Kenapa? Ketika yang masuk ke situ orang yang jago mancing, dengan 100.000 dia bisa dapat gurame sampai 10 ekor. Kira-kira 100.000 harga 100 ekor persis tidak? Berapa gurame satunya, Pak? Oh mahal, saking pinternya nih. Nah, dalam hal ini yang rugi siapa? Yang punya empang atau yang punya empang? Satu ketika datang lagi ada, nih Pak, saya bayar 100.000, ya oke, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini orang nggak bisa mancing, cuma untuk senang-senang aja. Ya nggak dapat. Udah zuhur, udah asar, ya habis sholat mancing lagi nggak dapat. Sekarang kalau contoh yang kedua ini, yang merugi siapa? Pemancing. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau Anda membuka bisnis kayak begituan, bisnis silakan pancing sepuasnya, keluarnya bayar. Iya, sesuai kilo. Nggak dapat paling bayar administrasi. Boleh. Iya dong. Administrasi perawatan boleh. Kasis pertama peronnya itu 10.000 atau berapa? Iya, mesti. Seperti Anda ada semuanya saudara kita yang profesi berbekam. Berbekam ini boleh diambil duitnya, tetapi tidak boleh dia menentukan harganya. Makanya ketika berbekam ditarik 300.000 atau yang sekarang lagi ngetren apa? Totok darah dihargai 300.000, jangan seperti itu. Kalau mau Anda ambil dulu untuk bayar administrasi, karena kita perlu alkoholnya, jarumnya, untuk sekali pakai jarumnya itu, pakai glove-nya juga ketika kita mau berbekam. Ini Pak, biaya administrasi pertama 25.000, nggak apa-apa. Nanti bayar perbekamannya sukarela. Tapi kebanyakan orang kalau di sukarela itu kebangetan juga, 10.000 bayarnya. Ya. Bukan haram, artinya tidak boleh mematok seperti itu dan hukumnya makruh ya kalau dipatok. Jadi sunnahnya memang tidak mematok, tapi kita yang sadar. Rasul setelah dibekam oleh Zubair bin Awam, beliau langsung kasih upahnya. Jadi jangan mentang-mentang seikhlasnya Pak, 10.000 tega Pak. Capek-capek begini gitu. Saya pun rutin berbekam juga untuk kesehatan. Baik, cukup hadirin. Ada yang tanyakan silakan. Kita dapat 3 nomor nih: riba, mencaci para sahabat, judi belum saya tampilkan tapi dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, di antara dosa besar itu tuh kalau diangkat ada ranking ya, maksudnya top nomor 1 apa mungkin? Kalau nomor 1 mungkin syirik gitu ya. Tapi nomor 2, 3, 4 pasti nomor 1 syirik. Yang nomor 2 adalah meninggalkan sholat. Ya. Yang ketiga baru deh pilih-pilih. Tapi yang nomor 1, 2 ini yang paling berat. Ya. Jadi dan Rasul sih tidak membuat seperti itunya. Ini dari para ulama saja. Nah hadirin, seperti berzina, para ulama bahas berzina lebih besar mana dosanya dari makan riba? Jawabannya makan riba. Seperti itu. Baik. Pak Ustaz, bagaimana kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, hukumnya gimana kalau bekerja yang tadi di bank konvensional tadi, mencari penghasilan di situ, apa karyawannya atau? Tadi sudah dijawab. Berarti Anda tidak perhatikan. Hukumnya sudah saya analisakan dari ulama-ulama yang hasil analisa saya pun begitu, mengcombine antara ulama yang mengharamkan dan yang membolehkan. Jadi tidak terlepas dari. Jadi kalau memang yang kedua, kalau memang pekerjaan lain susah, Ustaz saya udah umur 50-an, 45-an, mau daftar bawa ijazah lagi, dapat di mana kerja? Sulit Ustaz. Dan nah ini Dr. Yusuf Kordowi mengatakan termasuk dalam kategori darurat seperti ini. Tapi tetap ya kita harus banyak sedekah, banyak beristighfar.
Ustaz kalau gitu saya mau berdikari aja deh, saya mau buka bisnis itu apa, jualan motor bekas, silakan. Ada teman-teman kita yang bekerja di BNI konvensional, suami istri sharing. Saya bilang kalau Anda sungguh-sungguh Allah akan mudahkan. Betul. Sekarang dia punya kerjaan apa? Marketing haji dan umroh. Halal kan? Yang satu lagi karena suaminya dapat pesangon, dia beli buat usaha, isi galon isi galon. Saya tanya berapa bang modalnya? 30 juta ya? Iya Ustaz, dikali 5 kali mahal juga ya, 150 juta. Jadi ada teman-teman kami yang, tapi untuk fatwa secara umum nggak ada MUI. Saya tanya langsung kepada anggota MUI, Dr. Tengku Zulkarnain, kenal? Pernah di sini. Saya katakan, gimana Ustaz? Kiai MUI langsung menyatakan harus keluar gitu, ya enggak lah, tapi bisik-bisik saja. Nanti kalau Ustaz Tengku sini, antum tanya begitu obrolan saya dengan beliau. Makanya saya dalam membahas ini hati-hati dan menggabungkan fatwa-fatwa para ulama. Semuanya Anda tidak bisa lagi Ustaz saya cari kerja, ya mau diapain lagi? Ya, anak kita perlu biaya dan macam, tapi tetap harus banyak apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ustaz Nisa, apa kata masuk dengan perusahaan leasing yang menyediakan kendaraan? Iya, akad leasing itu kan akad yang ganda, Pak. Apa arti leasing? Sewa beli. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, tidak boleh satu benda diakati dengan dua akad. Sewa beli nggak ada. Jadi kalau Bapak mau murni beli mobil secara seperti itu, belilah pakai akad kredit, bukan leasing. Makanya itu harus ada di umat Islam yang tampil. Ustaz saya punya modal nih, berapa 1 triliun, wah bagus nih. Kredit mobil second, motor second secara syar'i. Nih Kawasaki berapa? 30 juta. Bapak, ya saya jual sama Bapak 32 juta secara kredit, terserah mau dibayar berapa dalam jangka waktu 2 tahun. Mau dicicil tiap bulan kayak mau kapan, pokoknya pas sudah 2 tahun komplit mas. Dan itu sudah mulai. Itu cara kredit yang syar'i itu. Saya dapati ada orang kaya di Depok Pak, namanya Haji Ali. Beliau memang modalnya nggak terlalu banyak, nggak sampai 1 triliun, kurang lebih 5 miliar lah. Ngerti nggak antum? Beliau dengar dulu ini. Ketawa dia. Tentang kopinya 5 miliar kan. Pak Haji Ali itu punya modal 5 miliar. Dia buat klaster 100 unit rumah. Belum sampai. Sekarang masih baru 50 dengan harga rata-rata 150 juta. Dicicil sama. Jadi beliau sudah sediakan. Bahkan hebatnya Pak Haji Ali ini, rumah yang satu ini tanahnya 70, tipe bangunannya 60 sekian, tanah 70. Satu rumah khusus di komplek itu untuk suami istri yang hafal Quran. Ya, saya kasih tahu sama teman-teman tuh, suami istri hafal Quran. Ya Ustaz, saya cuma yang habis cuma saya doang. Bukan, istri saya nggak habis, nggak hafal Quran. Saya bilang ya cari lagi yang hafal. Itu betul. Jadi Pak Haji Ali ini dengan dia punya duit seperti itu, tapi punya pemikiran untuk memberantas kredit perumahan yang riba. Betul. Jadi gimana? Saya tanya, ini masih ada nomor teleponnya. Namanya Pak Anto. Ya, kalau ada yang mau berminat saya kasih. Nah, Pak Anto, gimana ini prosesnya? Ini Ustaz, unit pertama itu berapa puluh rumah sudah habis. Caranya gimana? Ya nggak bayar apa-apa. Cuma bayar sebulan ini 1,5 juta sampai berapa kali? Nggak ada riba. Tapi setelah itu habis, karena memang ada sedikit supaya dan mereka bertanya bagaimana kalau kami mengadakan sebuah DP harga rumah 150 juta harus kena DP 30%, sekitar 50 juta. Nggak apa-apa saya bilang silakan. Akhirnya sekarang pakai DP 50 juta dan bayarnya cuma 1,3 juta sampai berapa kali bayar? Enggak bertambah. Itu contoh produk murni syariah. Harus saya kembangkan itu. Jangka waktu mungkin berapa kali bayar? 3 tahun apa 4 tahun?
Iya, itu tidak. Saya tidak lebih mendalami, cuma ini sebagai contoh gambar luar saja. Artinya dia, kalau yang motor tadi dia tidak ada begitu-begitu Bang. Yang syar'inya itu udah 2 tahun punya lunas. Terserah mau bayar sebulan kayak 2 bulan gitu. Cuma dengan data-data yang akurat ya, rumahnya di mana, BPK di apa, dia ada sertifikat rumah bukan kontrak. Kalau kontrak kan bisa kabur. Baik. Jadi tertarik Ustaz. Misalkan gini Ustaz, saya pernah mau pinjam ke Bank Syariah, tapi kebetulan tidak jadi. Jadi misalnya saya mau beli rumah seharga 200 juta misalnya seperti itu. Sama dia, oke Bapak, kira-kira mau ngambil berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun itu rumah itu kita tafsirkan. Kalau 4 tahun lagi dijual, tidak beli sekarang, itu menjadi 300 juta. Nah Bapak 3 juta dibagi 4 tahun dibuat keren, itu yang setelah Bapak dipotong dengan DP-nya seperti itu. Apakah itu bisa syariah? Boleh Ustaz? Itu tidak ada riba. Kan memang sudah merupakan ketentuan dia. Jadi kalau Bapak mau beli 3 tahun, ya itu keuntungan bagi Bapak lah. Kan belum jadi akad. Nggak ada riba. Bukan itu bisa. Boleh. Makasih Ustaz. Hadirin, ini semua sebagai pelajaran bagi kita dan kita wajib memang untuk mempelajari ya, dosa-dosa ini supaya kita terhindar. Dan bukan cuma menghindarkan, mempelajarinya lebih dulu, mengetahuinya, hukumnya wajib. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan dan baru sampai nomor 17. Judi belum kita bahas, sekaligus sudah sangat familiar dan terkenal. Baru saya kasih contoh tadi, mari sweat aja. Semoga Allah jaga kita semuanya. Yani Allah SWT pakai diri kita, keluarga kita untuk ibadah kepadanya dan dimudahkan kita bertobat kepada Allah Taala. Subhanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.